Kalau dari penghasilan saya itu di tahun 2020 ini yang paling besar itu sekitar Bang, kita buat vlog aja bang. Biar dia jalankan ini bang. Biar bang dia jalankan ini. Ready footage 3, take 2, take 1, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GAC Podcast. Malam ini kita kedatangan anak muda yang sukses di bidang blogger bang ya. Boleh perkenalkan siapa nama abang dulu? Oke teman-teman semuanya, nama saya Riolan. Saya menyukai bidang tulis-menulis, makanya saya nulis di dunia blogger. Mungkin waktu sekolah dulu abang suka nulis surat cinta lah. Manalah tahu kan. Waktu sekolah dulu tuh saya tuh pernah jadi sekretaris banyak kali. Oh, gitu. Jadi, pernah jadi sekretaris. Sangka nulis surat cinta nih. Berarti banyak cewek itu kan. Saya dengar abang nih punya abang nih CEO dari Bospedia.com. Ya, Bospedia.com. Itu udah berapa lama tuh abang bikin tuh? Bospedia.com itu domain yang kedua. Yang pertama itu domain bukan .info. Jadi kita tuh kayak buat web itu kayak membuat web itu tulisan itu anak muda gitu. Jadi jadi pas nulis anak muda kita rekrut beberapa penulis juga biar mereka tuh kayak nulis tuh enjoy gitu kan. Oh, jadi itu tim bang ya? Tim. Dulunya tim. Bukan abang sendiri yang bergerak di sini. Dulu waktu kuliah. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2014. 2014 itu awal mula terbentuk. Jadi awal mula terbentuk tuh ya kita belum dapat penghasilan apa-apa gitu kan. Oh gitu. Belum bisa dapat apa-apa lah, cuman suka nulis jadi di-share biar orang bisa tengok gitu. Betul. Iya betul. Arti nama dari Bospedia tuh, kenapa dikasih nama Bospedia? Waktu itu namanya kan bukan .info. Jadi kita migrasi ke Bospedia. Karena dulu teman-teman saya tuh waktu kuliah itu udah masuk KKN kan. Jadi orang tuh fokus nulis itu tak bisa fokus gitu. Oh gitu. Jadi jadi akhirnya bubar, bukan. Oh, bubar. Bubar jadi yang jalan tuh cuma abang sendiri gitu. Jalan saya sendiri. Saya lanjutkan nama Bospedia itu di tahun 2015. Oh, tapi masih baik-baik aja kan personil yang lama kan. Mana lah tahu kan. Masih baik-baik aja sebab yang bukan .info tuh takut kalau dilanjutkan kita kayak Kayak apa tuh? Pecah gitu kan. Oh gitu. Jadi kita tak bisa tegur. Jadi saya itu lanjut aja lah buat Bospedia. Sebenarnya nama Bospedia itu kita buat dia tuh kayak Tokopedia itu, Wikipedia gitu. Tahu. Jadi lebih kenal gitu. Jadi Bospedia. Bospedia biar orang gampang ingat juga. Gampang ingat aja. Sejak kapan abang suka nulis bang? Saya suka nulis sejak sekolah. Ngarang cerita suka. Kalau ngarang cerita tuh tak suka lah. Cuman lebih suka ya kayak dunia teknologi aja tuh. Oh gitu, lebih ke dunia teknologi ya. Dari sekolah mulai suka dari nulis-nulis gitu. Dari nulis tuh saya kayak bikin blog, nulis sendiri, tapi tak tahu bahwa blog tuh bisa menghasilkan. Oh gitu. Berarti abang kuliah jurusan? Ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Itu macam mana belajar tuh ilmu perpustakaan? Perpustakaan aja lah. Iya kan? Berarti perpustakaan kan identik dengan buku-buku apa semua. Jadi macam mana tuh bang ilmu perpustakaan tuh? Jadi waktu kuliah dulu kan kita tuh banyak ketemu sama penulis-penulis gitu kan. Jadi cita-cita tuh pengen jadi penulis itu. Oh berarti memang cita-cita abang memang nak jadi penulis? Sempat dulu tuh waktu kuliah tuh sempat kita nulis beberapa artikel terus kita kirim ke koran gitu. Dan itu ditolak gitu kan. Oh ditolak? Ditolak? Macam mana cerita tuh abang nulis? Kita nulis cerita atau nulis apa? Kirim ke koran. Kirim ke koran. Jadi kita nulis opini-opini gitu. Itu ditolak sama pihak koran ini. Redaksinya nolak. Dengan alasan atau tak ada alasan sama sekali? Tak ada alasan sama sekali. Langsung didiamkan gitu aja. Didiamkan aja. Nasib kalau bang. Cari koran bang. Kita cari koran. Aduh. Jadi Bospedia ini secara keseluruhan menceritakan tentang apa? Bospedia nih kita dulu tuh kalau istilah dunia blogger itu kita bikin web tuh gado-gado gitu. Jadi
web gado-gado nih apa yang kita dalam pikiran nih kita curahkan aja tulisan di blog. Semua apa yang nak kita tangkap, nak kita tulis apa, surat semua, cinta pun surat cinta lah kita tulis itu. Semua boleh. Kalau dulu, tapi kalau sekarang ini penghasilan udah bisa dilihat kan, jadi kita ubah ke dunia pendidikan. Oke, berarti kan sekarang kan dah bisa apa berpenghasilan dari situ kan. Dulu waktu awal mula coba sakit dia bikin itu tuh, suka duka dia tuh apa? Sampai sekarang bisa apa? Monetize namanya. Monetize juga macam mana cerita dia tuh? Itu panjang, mungkin saya kuras sedikit sedikit aja. Jadi waktu dulu tuh kan kita tuh ajukan nih sama Google nih kan, karena Google tuh yang punya blog kan. Jadi dia tuh yang bisa monetize blog kita. Jadi kita ajukan sekali ditolak kan. Beberapa kali ditolak sampai ke 5 kali. 5 kali ditolak. Jadi pas 5 kali ini kita coba untuk ajukan lagi. Coba ajukan lagi. 5 kali itu dari tahun 2014 sampai 2015. Nah 2015 tuh pas bulan Februari gitu, kalau tak salah lah. Itu syarat untuk monetize tuh apa? Syarat-syarat deh. Syarat-syarat untuk monetize blog itu kalau dulu sih mudah. Kalau sekarang kalau dulu pun kita di YouTube pun upload aja langsung dapat iklan, ada iklan, kan. Berarti tahun berapa dah bisa monetize itu? 2015. Dengan syarat-syarat apa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau 2015 tuh kita mesti ikut syarat Google kan. Syarat Google yang pertama tuh bagian menu dia tuh. Dia kan ada menu kayak beranda, kayak menu-menu gitu, yang bagian header. Nah, itu harus mengikuti kriteria Google. Jadi menu dia harus pas. Footernya juga di bagian bawah itu kayak hubungi, itu harus pas. Bagian tampilan juga. Jadi dilihat dari tampilan web kita nih berantak atau tidak. Berarti tampilan kita di blog itu harus menarik. Dan harus Google menarik. Pantau itu. Google pantau itu. Pantau semua itu. Kalau misalkan di YouTube kan kita harus minimal berapa subscriber. Kalau di blog itu apakah harus ada misalkan minimal berapa pengikut gitu. Kalau di blog itu tak ada pengikut kayak gitu. Pengikut. Cuman di blog itu kita tuh untuk dapat monetize tuh biasanya sekitar 7 tulisan lah yang harus diupload. 7 tulisan. 7 tulisan artikel yang kita upload. Ada ketentuan berapa panjang tulisan yang harus kita buat atau kita terserah yang masukkan, yang penting sikit pun kita masukkan, yang penting dah 7 tulisan dah bisa diajukan ke Google gitu. Jadi dalam dunia blog itu ada namanya SEO. Bukan S. SEO. Tahu. Jadi SEO-nya itu kita harus pelajari juga. Jadi untuk dapatkan istilahnya hatinya Google kan biasanya tuh yang pantau itu kan robot dulu tuh. Barunya karyawan deh. Untuk mendapatkan hatinya robot Google tuh mesti kita harus ikut panduan SEO-nya dulu. Jadi judulnya itu kita harus lihat dulu. Gitu. Terus yang kedua isi deh. Nah isi deh ada pendahuluan, isi, penutup kan. Nah, biasanya kita harus mengikuti isi itu sekitar di atas 1000 kata. Ada aturan dia di atas 1000 kata gitu ya. Di atas 1000 kata itu terus tulisan kita tuh no copy paste. Google bisa cek itu. Bisa cek semua. Robot bisa cek itu kalau itu tulisan copy paste gitu. Jadi robot kalau udah ngecek biasanya dia tidak bisa dibanding lagi betul gitu. Berarti kalau robot bilang salah tetap salah. Tak bisa dibilang betul gitu. Kita banding pun tak bisa gitu. Tak bisa banding. Pokoknya diabaikan lah. Sedap ya Google. Robot kena gaji Google besar gaji Google. Oke, kan itu tadi kita cerita tentang sebelum monetize. Sekarang ni kan dah monetize kan? Dah monetize. Kalau kami boleh tahu nih. Penghasilan abang dari situ berapa? Penghasilan dari situ sih itu hitungannya per tulisan yang abang tulis atau kita bisa penghitungannya tuh totalnya dari semua yang kita tulis gitu? Dari semua yang kita tulis. Dari situ. Jadi biasanya Google tuh kita, kalau saya ini kan jarang nih misalnya posting tuh saya share di sosial media, tak pernah saya gitu kan. Jadi saya tuh berharap sama search engine.
Jadi Itu apa kayak tuh? mesin pencari. Jadi google.co.id tuh. Keluar mesin pencari itu kan. Biasanya target kita tuh mainan deh kayak apa namanya? Bagaimana dalam tulisan gitu posisi pertama. Biasanya target saya posisi pertama tuh belajar dari CIO. Cuman banyak apa namanya? Teknik-teknik yang sangat andal juga kan. Berarti sama macam kalau YouTube. Kalau YouTube kan kita harus buat tampilan kita semenarik mungkin kan, agar orang tuh bisa apa tertarik nak buka YouTube gitu, video gitu. Berarti di blog pun gitu juga. Blog gitu juga. Mungkin lebih ke ini kali ya. Pas begitu ketik langsung muncul tuh. Yang macam-macam lah, jadi macam-macam keluar. Jadi tuh nama Bospedia bisa masuk di situ. Bisa masuk. Aku baru tahu ini sistem dan gitu. Memang agak susah untuk mendapatkan itu seperti itu. Jadi nama gitu blog LT, tak semua LT langsung LT kau yang muncul LT. Bisa jadi LT yang lain gitu ya. Iya. Jadi istilahnya kalau di dunia YouTube sama ngeblok ini lebih susah ngeblok kalau gitu saya kan. Ya kalau didengar-dengar dari cerita ini memang susah di blok gitu. Peminat tadi macam tak nak jawab aja penghasilan ini. Kita tanya penghasilan ini. Ini mungkin bukan pengen tahu, Bang. Cuma apa sebagai motivasi kawan-kawan yang nonton ini. Yang nonton mana tahu. Untuk buat anak-anak. Untuk pemula-pemula. Iya, untuk anak-anak Karimun berkarya lah. Dapat hasil ini loh yang lihat sekarang ini. Bang Rio tahu saat detail lah paling kira-kira kisaran. Penghasilan terbesar lah berapa kira-kira gitu. Tapi udah berjalan berapa tahun itu ya? Kalau dari penghasilan saya itu di tahun 2020 ini yang paling besar itu sekitar 81 juta, Bang. Bang, kita buat blog aja, Bang. Biar dia jalankan ini, Bang. Biar Bang Rio jalankan ini. Kita buat blog aja, Bang ya. Bang. Bisa jadi. itu udah berjalan berapa lama tuh? 81 juta itu dalam 1 bulan. 1 bulan. Maksudnya itu udah berapa lama penjalan blog? 2 tahun tadi ya? Dalam 2015 yang udah dimonetis. 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Itu jangan blog sampai buka SCT karena dengar segitu kan. Aduh. Itu sudah Abang pernah Abang tarik betul atau belum gitu? Udah tarik. Bisa beli rumah sendiri juga. itu udah angka permanen, bakal turun tak, Bang? Turun, sebab kalau kita dunia pendidikan ini kan update terus. Istilahnya kayak dunia pendidikan ini bukan update terus, Bang. Kayak ini apa namanya? Lihat dari pendidikan Indonesia juga. Kadang waktu UAS, waktu UTS, waktu ini itu naik tuh. Pas itu yang tertinggi saya tuh. Pada tertinggi itu pas naik kelas kemarin. Jadi saya tuh fokus aja. Pas kenaikan kelas atau ujian akhir ya? Itu bukan? Ujian akhir pas awal kelas ini kan udah semester 1 nih, UTS nih. Itu karena orang banyak buka gitu. Itu banyak buka. Gitu. Oke. Terus kadang blog kita nih di endorse sama orang lain, cuman dia tidak minta bayar sama kita. Jadi enaknya itu blog pendidikan itu kadang kalau artis-artis buka itu pernah artis endorse punya saya pernah. Jadi suruh buka gitu. Jadi istilahnya buka yang ini ada soal gitu. Gitu. Ada kunci jawaban, ada skripsi, semua lengkap di situ. Jadi memang pekerjaan Abang ini khusus di blog atau Abang punya pekerjaan lain gitu sebelum Kalau sebelum saya honor juga. Sebelum honor. Sebelumnya, cuman saya mau fokus aja lah ke dunia fokus. ini aja lah. Dia nak fokus lah, Bang. Jadi tak lagi. Sama kan? Bang, minum. Bang, 80 juta, Bang. Tapi prosesnya Iya, kita tengok proses dia. Mungkin kawan-kawan ini mak 80 juta tak sekejap dia proses itu kan. Iya kan? 5 tahun. Hobi dapat menghasilkan duit. Jadi kayak kalau hobi itu menghasilkan duit itu perasaan saya itu puas gitu. Ya, itu tak bisa dihitung sebagai kerja gitu. Ya kan macam kita hobi di sini gitu kan. Bukan kerja, cuman kita menjalankan hobi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ndak kerja jam 1 pun kita tak masalah gitu kan. Iya. Hati senang. Hati senang. Bila kalau saya kan misalnya
besok saya belum nulis nih. Kayak terbeban gitu. Nulis dulu. Belum makan kayak makan gitu kan. macam ada utang aja sama orang gitu kan. Nak nulis. Dan tapi si abang tidak mikirkan materi waktu itu. Iya. Mikirkan dapat penghasilan kan. Tak mikir. Jadi awalnya abang memang tak tahu kalau di dunia blog ini bisa menghasilkan gitu. Jadi tak tahu sama sekali. Tak tahu sama sekali. Waktu itu ada kawan kuliah gitu kan. Dia sempat sharing. Karena saya ini suka dalam web development, jadi kayak programmer atau apa itu agak suka juga kan. Oh, di situ suka juga. Jadi kawan tuh bilang, "Yo, engkau lebih baik bikin web lah. Coba lihat ini. Dulu kan waktu tahun 2014 tuh web yang hipway.com. Tak tahu. Nah, web itu kan buatan dari UGM tuh kan. Karena saya kuliah di Jogja dulu kan. Abang di Jogja? Di Jogja itu di UIN Sunan Kalijaga. Ini bang orang Jogja nih. Tapi tanda balik Jogja deh. Lanjut. Dulu tuh di UIN tuh kan kayak ada komunitas gitu kan. Jadi komunitas kita tuh komunitas jurusan lah istilahnya kan. Terus kawan tuh ngajak, pas waktu itu dia bilang, "Yo, tahu web Hipway tak kita buat yuk." Buatlah. Kita nih makanya dibentuk tim. Bentuk tim 9 orang, tapi tak ada menghasilkan juga kan. Pas tak ada menghasilkan tuh ya kita habis waktu aja, tak lanjut gitu. Oh gitu. Tapi itu kan hobi kawan-kawan tuh kan istilahnya pikirannya kayak duit dapat duit. Iya. Karena kemarin tuh kita ikut ikut seminar gitu bang. Jadi pas ikut seminar tuh seminar dari Hipway kan, dia kayak perkenalkan gitu kan di Jogja kan. Jadi ikut, dia bilang penghasilan dia segini, wih besar juga kan. Enggak juga lah kayak gitu. Balik kita buat. Abang langsung percaya kalau penghasilan orang itu seperti itu? Percaya. Dulu tuh dia kasih tahu penghasilannya dalam 1 bulan tuh 27 juta, saya ingat. Sebulan? Dulu kan? Sekarang kan ini aja abang mulai juta. Jadi dulu kita bentuk tim. Wah, bisa tuh bagi-bagi tuh. Ternyata susah buat deh. Tak segampang yang kita pikirkan gitu kan. Kita sempat 1 kali daftar tak diterima sama Google kan, 2 kali tak diterima juga. Akhirnya kawan nih yang lain-lain tuh tak percaya lagi sama saya kan. Oh gitu. Kayak bual besar gitu kan. Aku kena bengak. Jadi penghitungan monetis itu dari orang yang klik itu atau kayak mana sistem penghitungan dia? Dulu tuh hitungan dia tuh dari pembaca gitu. Dulu tuh pas waktu naik sekarang nih kita 1 hari tuh pernah pengunjung dia 500 juta per hari. 500 juta pembaca. 500 juta. Berarti 500 juta. Peminat baca di sini lumayan banyak gitu kan? Bukan di sini, di Jawa tuh banyak tuh. Banyak. Anak-anak. Iya. Kalau di Balai ini saya buat juga nih wisatago.com. Wisatago.com. Itu saya buat juga. Wisatago itu kalau peminat di Tanjung Balai ini kurang untuk baca. Jadi kurang. Jadi kalau dilihat dari, karena saya ini buat nasional, jadi peminatnya paling banyak tuh memang di Jawa. Oh, berarti bisa kita tengok pembaca kita tuh dari mana aja gitu. Berapa persen dari ini, berapa persen dari ini. Bisa dilihat semua. Yang Wisata.go ya? Wisata.go Pak? Wisatago.com. Wisatago.com. Jadi buat kawan-kawan yang suka-suka baca bolehlah mampir-mampir situ ya kan. Nah, kalau wisatago.com tuh biasanya saya nulis itu tentang wisata Tanjung Balai. Tentang wisata Tanjung Balai. Tentang iyalah tempat-tempat wisata yang di Tanjung Balai. Tanjung Balai, makanan, kuliner ada situ. Jadi saya ngambil nice deh wisata pariwisata. Bisa sampai berapa tadi? 500 juta. 500 juta pembaca. Untuk satu hari. Memang kalau di Jawa anak SMP udah megang buku dia. Udah senang megang buku. Kita aja yang kurang di Balai ini. Kami pun waktu kecil pegang buku juga. Iya, buku tapi, apa? Salah, buku kartun gitu. Iya, Ton. Oh, jadi peminat di sini kurang bang ya? Peminat kurang. Jadi saya ambillah topik yang bebas lah. Dulu kan waktu sekolah kan kalau tak tahu
jawaban dia ini apa kerja kat rumah kan. Buka cari oke. jawaban dia dekat internet Jawaban. apa. Kadang saya juga ditelepon sama Saya. iya, karena saya menjebolkan soal juga kemarin pernah. itu menurut Abang itu salah tak? Atau Betul, ya ini betul, kisi-kisi betul. jawaban, kisi-kisi. Jadi banyak ngambil dari soal saya gitu. Oh. Dibuat dibuat akhirnya siswa ini kan pandai, ada tablet semua, HP Aha, semua kan iya. bisa dicek kan. Iya. Jadi Zaman kapan bang? itu zaman-zaman 2018 dulu. 12. Iya. Ya, kita kalau memang betul yang ngambil Tidak. soal dari sini, Logika ada orang awam pun betul juga pasti ditemuin abang. Jadi Pak telepon ya. Nelpon. dia karena apa tuh? Karena nak kasih penghargaan ke, karena nak marah ke? Kau ngapa nulis-nulis gini ya? Nelponnya itu suruh hapus. Dihapus. Jadi saya bilang kalau dihapus saya Rugi. rugi gitu. Iya betul. Kalau Jadi dihapus rugi. rugi. Terus saya bilang tak bisa dihapus lah. Tulisannya masih ada sekarang. Masih ada? Masih Memang ada. Boleh memang disebut tak? Gini-gini. Lupa saya. Zaman 2018 ya. 2018. Pak. Indonesia langsung dari sana. ke Karena waktu itu tapi staff dia mungkin tak tahu lah saya. Cuman waktu itu tulisannya memang naik. Jadi satu hari itu 10.000 20.000 orang yang baca kan. Jadi pas memang betul-betul ujian. Menurut abang salah tak ketika abang nulis yang macam gitu? Menurut saya tak salah. Sebab apa yang saya tulis itu kan memang sumber dia dari buku. Jadi yang salah itu mungkin soal saya itu kan soal contoh. Jadi contoh soal latihan yang saya buat kan. Bukan soal latihan atau prediksi soal atau bocoran soal. Saya tak pernah buat bocoran soal gitu. Contoh. Jadi saya buat contoh soal latihan. Jadi kalau udah contoh istilahnya siswa-siswa boleh juga Ya, kan, tapi boleh belajar dekat rumah juga. Nah, yang salah itu mungkin kita bisa bilang oknum lah. Mungkin lah. ada oknum-oknum tertentu yang ngambil soal itu. Mungkin dia apa nak aku tulis soal ni? Carilah dekat internet gini, jumpalah blog Bang Rio ni kan. Buatlah sini-sini. Jangan malas mikir. Payah. Sampai yang buat suruh kena telefon, kena suruh hapus. Mana bisa, rugilah bang rugilah. Jadi memang tak dihapus sampai sekarang bang. tak dihapus. Memang saya nulis dia memang ngambil dari buku. Cuman kan tulisan tuh tidak semestinya saya ambil semua lah. Istilah dia sumber dia dari buku, tapi saya tak nulis nyontek tulisan orang gitu istilahnya. Abang ada nulis juga tentang soal macam bukan soal nulis tentang budaya. Ada gitu. Di Wisatago itulah. Oh di situ tentang budaya apa semua. Kalau perpustakaan ini kan istilahnya kayak kita bukan sekedar jaga buku juga kan. Biasanya istilah orang lain itu jaga buku kan. Orang awam mandang seperti itu. Kalau jaga buku anak siswa juga bisa kan. Siswa pun bisa juga kalau kena suruh jaga. Cuman di Indonesia ini makanya perpustakaan itu masyarakat dia jarang ke perpustakaan. Betul. Jadi yang di perpustakaan itu bukan ahli dia gitu kan. Kalau di luar negeri itu memang ahli dia. Memang ahli dia. Memang ada library sign dia kan. Jadi kayak di Singapura, jadi kita tuh kalau di Singapura tuh kayak studi banding juga di situ kan. Kita lihat perpustakaan, wah. Jadi ada kata wah gitu. Menarik kan. gitu. Menarik. Dan yang jaga situ pun, yang jaga di luar sana pun mungkin bisa menjelaskan. Oh ini di bagian sini cerita tentang ini, dia bisa menjelaskan tentang apa semua yang ada di bagian sini apa semua. Jadi kayak kalau ilmu perpustakaan tuh dia istilah dia bukunya ada di situ. Tak seharusnya gitu. Jadi dijelaskan langsung. Buku ini pengarang ini ada di situ. Yuk kita ambil misalnya gitu kan. Jadi dijelaskan deh buku itu dalam dia apa, istilah dapat. Jadi si pembaca ni sebelum dia membaca sinopsis dia dah tahu dulu kan. Jadi makanya di luar negeri itu banyak minat pembaca dia. Oh gitu, lebih banyak minat pembaca dia. Tapi kan di Indonesia sempat kan digencar-gencarnya perpustakaan dibaguskan. Sampai ada
perpustakaan berjalan atau macam mana. Perpustakaan ya kan? keliling gitu kan. Usaha pemerintah mungkin udah oke lah. Kalau sekarang ini udah oke lah. Oke sekarang ya. Kalau dilihat dari Kementerian Pendidikan juga udah oke tentang Ya sekarang melek teknologi kan. teknologi. Kinerja dia dah oke dah sekarang ya. Kalau di perpustakaan kampus saya dulu kan itu minjam buku sama balikkan buku udah pakai robot dah. Maksudnya? Jadi istilahnya ada mesin, nama mesin dia tuh untuk kita taruh 4 atau buku, 4 buku, kita tak pesan satu tidak. Oh gitu. Dan 4 buku langsung otomatis dibaca sama robot tuh. Jadi kita taruh buku, ambil. Oh gitu. Ambil. Jadi kita tak ngantri panjang gitu. Kalau semua perpustakaan tidak? Di perpustakaan saya sama perpustakaan nasional. Di mana bang perpustakaan abang? Mungkin di UIN. Sunan Kalijaga. Mungkin kawan mungkin tahu mau baca di apa? Sunan Kalijaga bang. Sunan Kalijaga. Jauh bang. Ke sana. Siapa tahu nak kesan? Iya betul juga. Jadi dia kayak pakai sinar laser gitu. Jadi tahu ini terbaca 4 buku. Tidak satu buku. Sama juga kalau kita mau minjam kayak daftar di web langsung keluar buku tidak kan? Misalkan itu di perpustakaan abang nih, datang sana. Ya bisa semua. Jadi lewat teknologi semua lah. Katalog deh kan? Katalog. Dari katalog tuh di perpustakaan kita tuh kayak ada kayak Google gitu. Jadi kita ketik semua keluar buku dah. Kayak intermedia apa? Gramedia. Kayak gitulah. Gramedia kan dari buku gitu kan langsung set gitu. Bang, ini nak tanya. Ini kan kawan-kawan semua ni kan sedikit banyak suka nulis ni kan, atau yang lagi nonton ni kan suka nulis. Yang kawan-kawan ni nulis chat aja, nulis Kalau mana tahu yang di rumah ni kan ada yang suka dengan tentang nulis, pengen bikin blog. Abang punya tips-tips tak sampai ya kan bisa dibilang abang ni orang sukses, dah sukses lah di sini kan. Dengan usia yang muda dah bisa menghasilkan dari hobi gitu. Abang mana tahu abang punya tip-tip yang bisa abang bagikan ke kawan-kawan semua yang nonton ni. Apa ya tip dia? Niat pasti niat Iya kalau niat pastilah kan. Nulis kan biasanya kalau nulis itu kan kita nak kenal dunia tuh baca kan. Tapi kalau kita nak dikenal dunia itu biasanya nulis. Kita nak kenal dunia biasanya kita baca. Tapi kalau kita nak dikenal dunia, kita nulis. Nulis. Jadi itu menulis membaca. Orang pintar tuh dari situ. dulu kan saya ini kan nak nulis koran gitu kan istilahnya. Biar nilai saya A karena ada kayak filsafat mata kuliah filsafat kan biasanya kita harus opini kita masuk ke koran biar dapat A gitu kan. Tak jebol. Udah tuh pas tak jebol tuh ya udahlah kawan bilang nulis blog. Akhirnya kita tak punya buku tapi kita bisa ada media kayak Google tuh menyediakan media buat kita gitu kan. Tak bisa nulis di kertas, kita bisa nulis di dunia digital. Mungkin ke depan dia abang punya macam keinginan nak buat buku gitu. Apakah ada? Belum. Atau sudah? Belum. Jadi fokus ke dunia internet aja lah. Fokus ke dunia internet. Sekarang zaman udah. Kalau dunia buku tuh kita mesti banyak pergaulan juga kan. Oh gitu. Wawasan pun harus luas. Jadi kalau di balai ini agak susah nyari kawan nak buka komunitas pencinta buku tuh memang ya kan buat di sini tapi kan kirimnya kan keluar sana kan bisa. Mungkin bisa Bang. Cuma arahnya mungkin belum dapat. Orang ke orang tua mungkin arahkan anak-anaknya nanti kan orang tuanya dari mulai bawah dulu ya. Dari bapaknya dari emaknya kan. Nanti bapaknya suruh anaknya kan. Baru bisa tuh mungkin tuh. Tapi kalau anak dekak tak bisa juga bang, tak bisa paksa. macam Ipan Agus ni suka nulis ni bang. Cuman itulah pernah di balai ini saya nak ngajak kawan gitu. Contoh dekat aja kan. Nak ngajak kawan, yuk kita nulis nulis blog yuk. Jadi susah ngajak gitu bang. Jadi istilahnya ada yang terikut juga. Oke lah aku nak nulis lah kata dia kan. Nulis dan ngikut tapi tak dapat penghasilan apa-apa. Sementara kita kan ada kan. Iya. Lemah dia langsung tak ada. Berarti memang duit tuh. Dia mikir duit dulu. Kalau saya dulu mikir memang ada duit juga.
cuman sedikit, kayak 80% niat nulis, 20% 20% penghasilan. Gitu. penghasilan. Agak aja langsung, segitu aja. Iyalah. Jadi mungkin apakah sekarang nih patokan orang tuh memang mungkin hobi dah jadi hobi. Cari duit. Hobi. Iya kan? Kalau macam Bang Rio kan dia hobi nulis, 80% dia nulis, 20% Tidur. Tidak. Tidur sambil nunggu penghasilan mungkin maksudnya. Sambil tidur sambil nulis. Mungkin Bang Esti nanti mungkin sama nih. Dia hobi nyanyi. Nah, ya dalam sekarang ini mixing lagu mungkin bisa jadi nanti pelan-pelan. Apa tuh? Pelan-pelan apa? Ya pelan dapat duit. Ya kan kita kan musik kan berhubungan juga kadang dengan lirik. Kita buat lagu pun pakai lirik juga. Mungkin bisa sharing lah. Nah, bisa sharing nanti kan. Mau minta ciptaan lagu dari Bang Makanya itu nak ditanya mana tahu dia punya kata-kata yang lirikal gitu kan yang bisa nulis yang kan bisa untuk ke sini nanti. Jadi kan sekarang lagi musim Covid nih, Bang. Grafik di blog itu semakin naik atau turun ketika lagi pandemi kayak gini? Kalau di pandemi kayak gini nih, blog tuh kadang naik, kadang turun. Oh gitu. Kadang kalau turun itu bablas langsung. Langsung jatuh gitu. Jatuh. Bukan harusnya naik. Karena orang kan banyak di rumah suntuk apa semua. Karena ada program juga dari Kemendikbud kan tentang di kayak apa di TPRI. Disitulah kita kalah. Oh, mereka mainnya tayang di TV. Oh gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya jadwal buat besok ya kita kebut nulis kan jadwal apa. Biasanya orang tuh nyari gitu. Abang tak bisa buat? Ya itu yang kita contoh. Jadi sebelum tayang di TV itu kan dia kayak kasih PowerPoint dulu di web Kemendikbud kan. Di situ kita agak ambil sumber dari situ kita masuk dalam blog. Berarti abang nih di dunia blog nih punya aturan-aturan yang kita harus ngikut cerita dari atas atau macam mana? Dari atas. Kita tak bisa sembarang tulis. Kalau yang nice pendidikan kita ikut dari Kemendikbud. Oh, kalau yang kalau cerita-cerita bebas kita terserah. Tapi kalau masalah pendidikan, masalah apa kita harus ikut aturan dari yang di atas bilang ini keluarkan yang bagian ini. Kita harus ngikut gitu. Dan itu para blogger kebanyakan kalah dari TV. Karena orang tuh duluan yang menayangkan itu. Iya, duluan menayangkan. Kayak istilahnya kalau dulu tuh ada web berita. Nah, web berita itu kan sebelum zaman-zaman sekarang nih orang tuh misalnya nonton bola nih. Nonton bola nih belum tahu skor dia kan. Pas 1 menit aja kita lihat kat Google dah ada skor dia kan, Bang. Oh iya. Kalau dulu tuh istilahnya kita main di Google Search. Nah, Google Search ini agak berat nih. Tidak semua web yang bisa jebol di Google Search. Ilegal atau legal tapi susah dimasuk gitu. Legal tapi susah untuk kita masuk situ. Susah. Jadi istilahnya kita minimal 1 hari itu postingan 30 artikel. Baru bisa masuk ke Google Search News. Google News. Sekali abang nulis, berapa lama waktu yang abang butuhkan? Kalau nulis itu kalau dulu agak lama kan, tapi kalau sekarang nih paling 1 jam udah selesai. Kalau dulu agak lama, kalau sekarang 1 jam udah selesai. Banding dulu kan. Mana lah. Sesuai. Kalau sesuai dengan jadi, hasil kerja keras dia. Jadi kalau dulu tuh kita nulis tuh kayak beban gitu, Bang. Maksudnya beban? Beban itu istilahnya pendapatan kecil gitu kan. Jadi kalau dulu tuh saya waktu 2018 itu gajian 2015 lah. Gajian tuh baru 2017. 2 tahun tak gajian. Jadi istilahnya kita dah terima Google nih. Kan happy. Gila betul kan? Tapi gajian tuh sikit 00 terus. Oh gitu. 0,1 masuk. 0,1 berapanya paling 1.400 rupiah kan. Itu tiap hari segitu aja, Bang. Jadi makanya kawan-kawan tuh ngedrop gitu kan. Sebelum dia misalnya ngeblok, pas daftar Google ditolak beberapa kali. Pas diterima Google, lihat gajian dikit kan. Jadi
frustasi lah orang tuh. Lebih baik aku dapat di dunia nyata aja daripada di dunia maya aja kan istilahnya kan. Bilang sama kawan abang tuh ini 5 tahun main YouTube tak ada gaji-gajian. Bodoh amat gitu. Aduh, pening. Jadi mikir deh kan. Terus ya udahlah, pas 2017 saya gajian pertama itu 1,3 juta gaji. 1,3 juta. Memang itu minimalnya segitu kan, memang minimal segitu. Jadi dari 1,3 juta tuh bisa sampai ke berapa tadi abang bilang paling banyak? 81 juta. Terus itu 81 juta abang ambil semua, Bang? Buat rumah lah, ambil semua. Terus beli yang perlengkapan yang dibutuhkan fasilitas kan. Jadi sekarang ngantor dari rumah aja lah. Nggak dari rumah. Jadi memang betul-betul fokus di sini. Abang tak ada kerja-kerja lain gitu. Ada kerja mancing lain. Ikan ke? Tak ada. Ada, saya suka sepeda. Oh, suka sepeda. Ya kan? Baru sepeda nih Bang teman-teman. Mana tahu kan? Diskon berapa Bang? Jadi kalau kita biasa nulis itu kan duduk itu. Duduk tak boleh lama biasa. Jadi kaki harus gerak juga kan. Takut kalau duduk lama nanti perut buncit. Nah, ni nyanda gitu kan. Contoh. Ini yang nyanda-nyanda ni calon-calon buncit semua bro ni. Jadi cerita tentang olahraga ada juga atau tentang sepeda atau macam mana kan abang hobi sama sepeda, abang nulis pengalaman abang tentang bersepeda gitu apa semua. Hobi juga jalan-jalan juga hobi. Di blog tuh kita bisa saling komen tak? Gitu? Bisa saling komen. Cuman saya hapus komen. Oh gitu. Karena biasa kalau kita saling komen itu istilah ada apa namanya? Blog kita kadang ada kayak netizen, kayak yang pro, kayak yang kontra. Lebih baik kita hilangkan aja lah. Jadi abang tak ambil pusing lah dengan fokus itu ya. Balas dia susah. Kemarin kan buka komen, jadi kita balas satu-satu. Jadi tak fokus gitu. Berapa komentar yang masuk tuh sekali abang tulis tuh? Sekali tulis tuh kadang 15 komentar. Jadi istilah ada tak balas komen tuh kita tak fokus nulis. Iya. Wajib balas komen tuh ya. Kalau di dalam dunia blog itu kayaknya wajib. Di dunia itu pun kayaknya wajib juga. Biar kita tak terlihat kayak sombong atau kayak mana gitu kan. Istilah ada kalau komen-komen ini kan biar kita lihat web kita ini berkualitas kan. Tapi kalau kita hidden kan komen ini, ya udah kita fokus ke Google aja. Oh gitu. Fokus ke Google. Bang, menarik. Dari luar sih. Nanti duduk luar nanti. Itulah kalau saya kan nak buat minat pembaca itu kan memang agak susah kan. Makanya saya buat web dunia pendidikan dari anak-anak dulu lah. Kita ngajak membaca gitu macam mana. Saya pernah diundang berkali-kali sama Google untuk ngisi webinar di Jakarta, pernah diundang juga. Sebesar apa nama abang di dunia blog nih sampai harus Google langsung yang ngundang gitu. Google langsung ngomongin. Iya kan? Itu poinnya banyak ini kalau lihat. Poinnya dia pendidikan. Strategi dia betul semua ibaratnya untuk pendidikan anak-anak. Iya. Semua positif. Jadi mungkin di situ mungkin kali. Jadi kita tuh tak ada berita yang hoax gitu kasih. Berita kita tuh yang dibutuhkan betul. Jadi istilah ada apa yang ada di pikiran pembaca nih dia tulis keluar tulisan kita. Jadi istilah ada kami ini tak bisa nge-share lah tulisan kami ini biar dibaca orang gitu istilahnya. Oh gitu. Kalau kita di dunia blogger gitu, tapi kalau dunia blog YouTube kemungkinan ya pengen lah kan kita nggak dilihat orang juga kan. Dengar-dengar baru bikin konten YouTube. Apa nama itu konten YouTube? Mana tahu bisa kawan-kawan subscribe kan. Kalau di YouTube itu kalau buat konten fokus dia tuh ya yang nama Bospedia. Tapi kalau video-video iseng-iseng saya pengen ndak buat video kan itu nama Rio Art Brandel Boy di Rio Art Brandel Boy Rio Art Brandel Boy.
Dulu sering komen-komen sama Bang Rio nih. Komen-komen kat Facebook. Jadi baru ini kesempatan untuk bisa jumpa kat sini. Di GAC Podcast kan. Saya suka juga lihat lagu-lagu yang abang buat kan. Makanya bisa makanya kan komen Bang. Jadi duduk keluar nih. Habis kita duduk out of the record kita duduk Ini nih. Iya Bang, kemarin komen ada rencana kapan nih gitu. Nantilah Bang. Inilah kesempatan baru jumpa sekarang, baru bisa satu konten sekarang. Mudah-mudahan bisa. Makanya nak belajar YouTube juga nih sama Bang LT. Karena dah lama 5 tahun kan. 5 tahun Bang belum bisa dapat apa-apa. Sama macam Bang. Mungkin iya YouTube. Anak balai, bukan anak balai, anak inilah pulang Kabupaten Karimun kali ya, atau seperti apa yang untuk pertama kali mungkin abang kali ya, yang membesarkan dunia web, dunia blog. Dunia baru abang kali ya. Tuh saya belum tahu, tapi ada juga kemarin kita saling komen di blog itu anak kundur. Tapi kalau yang khusus di Karimun di balai ini belum ada. Jadi webnya kalau diibaratkan web yang penghasilan gitu kan, kita belum ada lah untuk saling berbagi gitu kan. Baru abang sendiri. Kadang saya juga nak nyari juga kan, biar sepandangan gitu kan. Ya buat kawan-kawan semua yang suka nulis, yang suka nulis blog atau macam mana kan, bisa langsung hubungi Bang Rio. Nanti kasih tahu aja biar aku kasih tahu dengan Bang Rio, atau bisa langsung hubungi Bang Rio langsung gitu kan. Lah tahu kan. Jadi bisa bikin macam apa? Komunitas Bang ya. Komunitas blogger atau macam mana. Jadi bisa saling sharing. Wih, keren juga tuh ya. Buat kat sini pun oke juga. Komunitas blogger kan. Kalau blog nih istilahnya saya nulis di tahun 2018 ya. Tapi tulisan saya masih wow tahun 2020 nih. Oh gitu ya. Masih ditonton. Itu masih ditonton, masih dibaca. Oh gitu ya. Jadi istilahnya tulisan saya nih kalau dibilang abadi di Google tidak kan. Cuman tulisan saya ini sering dicari orang gitu. Makanya saya suka di dunia blogger. Jadi kalau di blogger ini iklan tuh banyak yang datang. Kanan banner. Kalau di YouTube nih biasanya iklan tuh paling tidak endorse. Nah, kalau endorse dari perusahaan lain, berarti dia menjelaskan tentang produknya kan. Jadi iklan yang ditengok tuh ketika kita buka blog tuh misalkan ada iklan di situ kan, ada tulisan itu yang terhitung itu yang gitu. Terhitung. Kadang banyak juga, kadang kita iklan, saya punya Bospedia tuh iklan tuh ada 4. Google dari P61, Polandia 1, dari satunya itu dari Eropa 1. Macam mana Bang? Macam mana maksudnya? Abang punya iklan. Yang bisa masuk ke blog Abang? Blog saya. Jadi penghasilan saya beda-beda. Oh beda. Kalau yang dari Eropa ada dari Eropa, yang baca dari Indonesia iklannya dari Indonesia. Gitu. Jadi 4 iklan, dalam 4 iklan ada 4 minggu. Nah, setiap minggu kita gajian. Dolar ya kan, dolar, euro ya kan. Rupiah ya. Apa? Dolar. Rupiah. Iya. Dolar. Kalau enggak Gus? Rupiah aja sama kita gue sama. Makanya tuh masih pikir lah dulu, nanti aja lah buat ini YouTube. Bang Adi ada nak tanya lagi? Mungkin cukup ya, di luar cukup. Kayaknya. Kita sambung di luar lagi nanti ya. Oke, buat kawan-kawan mungkin sampai sini dulu cerita kita tentang blog atau blogger dengan Bang Rio. Mungkin buat kawan-kawan yang suka nulis, buat kawan-kawan yang suka di dunia blog, bisa langsung hubungi Bang Rio. Yes, sampai jumpa di next episode. Bye. See you. Ready footage. 3, take 2, take 1, action.